siang. Halo Bu Sumi, selamat siang Bu Sumi. Selamat siang, Pak Dian. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sumi? Alhamdulillah sehat, Pak Dian. Iya. Terima kasih ya Bu Sumi sudah mau menyempatkan waktunya pada hari ini untuk kita berbincang-bincang santai dulu. Ya. Begini Bu Sumi, sesuai dengan rencana kita yang beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu Sumi. Nah, kira-kira nih apa nih yang ingin diobrolin atau yang mungkin akan omongin sama Bu Sumi dengan saya pada siang hari ini? Gini loh Pak, saya akhir-akhir ini merasa banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan, jadi saya merasa terbebani sekali, rasanya tidak enjoy, tidak fresh ketika bekerja, Pak. Iya, tidak enjoy Bu ya, tidak enjoy dan tidak fresh untuk bekerja ya. Itu kenapa Bu? Iya, Tidak Pak. enjoynya seperti apa? Ada tidak Sebenarnya enjoynya? iya Pak, kalau tugas tentang saya harus lakukan, insya Allah saya siap melakukannya, tapi situasi dari rekan membuat saya tidak nyaman. Yang membuat Bu Sumi tidak nyaman, saya mendengar tadi tidak nyaman dari rekan-rekan kerja Bu Sumi ya. Tidak nyamannya seperti apa perlakuan? Iya, saya kan di sekolah itu dipercayakan sebagai sub humasnya atau wakil dari humas. Nah, jadi asumsinya itu kalau humas itu harus serba tahu, harus tidak nyaman itu sedikit-sedikit ada permasalahan apa yang terjadi di sekolah itu humas selalu dikaitkan. Misalnya saja ketika piket atau pengawas harian itu kan sudah ada pembagian tugasnya di dalam setiap hari itu. Tapi nanti misalnya ketika ada tamu yang datang, yang piket itu selalu mencari ke humas dulu. Nah, jadi ini humas nih kalau ada tamu gitu kan. Padahal kita sendiri kan juga punya tanggung jawab masih mengajar di kelas, Pak. Jadi kadang pas di kelas aja masih dijemput gitu. Padahal hal-hal seperti itu kan tidak perlu melibatkan humas. Yang petugas piket itu kan bisa aja langsung bertanya ke tamunya misalnya ada keperluan apa lalu diarahkan kemana gitu kan, Pak. Jadi terus di sisi lain nanti ada di bagian rekan yang lainnya juga ini nih tangan kanannya Kapsek nih. Nah, jadi saya juga nggak enak dengan suara-suara yang seperti itu. Iya. Oke, yang saya tangkap dari yang situasi Bu Sumi saat ini sedang di posisi wakil di Subhumas ya, wakil kepala sekolah Subhumas begitu ya. Dan asumsi teman-teman tadi bahwa di Subhumas tadi itu adalah yang powerful, yang menghandle beberapa kegiatan yang lebih banyak daripada sub-sub yang lain gitu Bu Sumi ya. Ditambah lagi itu juga ada sebagian yang beranggapan bahwa ini nih tangan kanannya kepala sekolah nih, hati-hati kalau bicara gitu kan. Padahal saya sendiri mereka mau ngomong apa saya nggak menyampaikan atau gimana gitu Pak ya. Jadi nggak enak gitu. Iya, ini kalau seperti yang membuat Bu Sumi juga membuat tidak nyaman ya Bu Sumi ya, karena mungkin diasumsikan atau dilabeli oleh teman-teman Bu Sumi, tangan kanannya Pak Kapsek nih, jangan macam-macam ya. Mungkin seperti itu Bu Sumi ya. Iya ya, Pak, jadi pembicaraan kita kali ini adalah Bu Sumi. Iya berarti begitu ya Bu Sumi ya. Iya Pak. Nah, mungkin agak sedikit penerimaan di tempat Bu Sumi agak sedikit lambat dengan apa yang saya omongkan, tapi tidak apa-apa. Saya sudah menangkap apa yang disampaikan oleh Bu Sumi. Jadi apa nih yang
akan bisa Ibu Sumi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Menurut Bu Sumi nih, kalau kita mau ngobrolin tentang itu tadi, pengennya Bu Sumi apa? Pengennya saya itu setelah ada obrolan ini, saya mendapatkan pencerahan apa yang harus saya lakukan nantinya, supaya saya bisa bekerja dengan nyaman, tenang gitu Pak, dengan tugas tambahan pun bisa dilaksanakan, seperti itu Pak Dian. Iya. Iya, berarti kita ini nanti coba sharing atau mungkin menemukan tujuan kita bercakap-cakap ini, berbicara ini untuk menemukan solusi dari permasalahan Bu Sumi yang mungkin dilabeli, diasumsi, kemudian masih di subhumas itu seperti itu, begitu Bu Sumi ya? Iya, Oke. Lalu apa saja yang sekarang ini dari yang Ibu Sumi sampaikan tadi ya, agar sekiranya label-label tersebut atau asumsi dari teman-teman bahwa subhumas ini berubah mindsetnya atau pemikirannya. Kalau menurut Bu Sumi seperti apa kira-kira enaknya? Kalau yang sudah saya lakukan sekedar konfirmasi ya kepada teman-teman bahwa ini nih bagiannya kurikulum gitu. Kalau misalnya mereka mencari humas lagi, sekedar saya konfirmasi aja, ini arahnya ke kurikulum, ini arahnya ke kesiswaan, atau ini arahnya ke sarana, bukan bidang humas yang menangani ini. Tapi kan teman-teman itu belum menerima gitu ya hal-hal yang seperti itu. Masih saja ini humas harus tahu dulu gitu. Oke, berarti yang sudah Bu Sumi lakukan saat ini ya adalah hanya mengkonfirmasi ke teman-teman begitu ya, tapi tidak diindahkan oleh teman-teman yang lain, baik dari subkesiswaan atau mungkin kurikulum atau yang lain begitu ya. Jadi ketika Bu Sumi mendapati pekerjaan yang bukan tupoksi Bu Sumi di Subhumas, Ibu Sumi arahkan gitu ya. Biasanya kan kalau untuk petugas upacara itu kan yang menangani itu adalah bidang kesiswaan Pak. Nah di situ kan jadi di humas itu seolah-olah memang harus dituntut ketika ada yang menjadi giliran pembina itu tidak sanggup atau tidak bisa menjadi pembina, nanti diserahkan ke humas. Humas nih mencari siapa gantinya. Humas nih yang harus menyiapkan teks pidatonya ketika yang giliran itu tidak siap gitu Pak. Iya, oke, berarti jadinya makin bertambah beban pekerjaan sampean, walaupun sebenarnya itu bukan pekerjaan dari atau tupoksi dari subhumas begitu Bu Sumi ya. Oke, iya nggak Bu Sumi? Ya, seperti itu ya? Iya. Oke, lalu apa rencana? Iya Pak, seperti itu Pak. Oke, lalu rencana kedepannya Bu Sumi ini seperti apa nih? Yang sekiranya Bu Sumi lakukan agar semua bagian tadi ada kurikulum, kesiswaan dan seterusnya, ini tadi memahami bagian-bagian pekerjaan serta tupoksinya masing-masing. Rencananya yang seperti apa? Ya, yang pastinya harus tidak lelah mengingatkan ya atau menyampaikan konfirmasi kepada teman-teman tupoksi apa saja yang harus saya kerjakan. Namun menurut saya kalau sampai di situ aja tingkat keberterimaan dari rekan kerja saya itu masih kurang Pak. Kecuali kalau memang itu atasan yang menyampaikan. Iya, oke. Berarti ini perlu dukungan atau mungkin orang lain terlibat dalam hal ini, Bapak Kepala Sekolah Ibu Sumi ya, pimpinan di sekolah Ibu Sumi ya. Iya Pak. Iya, berarti sangat perlu keterlibatan oleh kepala sekolah sehingga Bu Sumi bisa memecahkan masalah ini, memberikan solusi ini. Nah, terus langkah kalau misalkan nanti nih yang sudah dikonfirmasi tadi ke kepala sekolah, rencana berikutnya seperti apa Bu Sumi? Kalau kepala sekolah? Rencana saya begini Pak, di atas saya masih ada humas. Nah, memang kalau dengan humas kami sudah sepemahaman. Namun
untuk ke kepala sekolah itu mungkin saya perlu mengajak teman saya yang di humas itu untuk mengkonfirmasi ke kepala sekolah. Nah, setelah itu di dalam rapat bulanan atau apa mungkin Pak ya, ada kesempatan mengumpulkan guru-guru itu untuk memperjelas topoksi masing-masing. Kira-kira menurut Bu Sumi perlu nggak dilaksanakan misalkan sosialisasi rapat bulanan kah atau bagaimana seperti itu? Kalau menurut saya perlu sekali itu Pak. Jadi misalnya itu ada pertegasan atau penegasan topoksi kerja masing-masing. Misalnya saya sebagai subhumas tugas saya apa, yang piket tugasnya apa, kesiswaan tugasnya apa, biar tidak ada overlap di dalam pengerjaan tugas-tugas tambahan tersebut Pak. Biar tidak ada overlapping ya, jadi ya. Oke. Kemudian tadi sebelum rapat, Ibu tadi mengkonfirmasi ke kepala sekolah terlebih dahulu seperti itu ya, Bu Sumi ya? Iya Pak. Nah, ini bagaimana nih posisinya kepala sekolah nih? Padahal kepala sekolah juga ikut melabeli Bu Sumi tadi, kalau tidak salah dengar tadi saya. Rencana saya itu saya akan mengajak humas. Nah, kebetulan ya humas kan sebagai atasan saya langsung di situ, kami akan memberikan pemahaman pelan-pelan kepada kepala sekolah bahwa tugas kami itu ini gitu Pak. Jadi biar terus permasalahan yang kami hadapi itu apa saja nanti bisa saya bersama humas, wakil humasnya itu ya bukan tujuannya bukan untuk mendikte kepala sekolah Pak ya, karena kita kan tujuannya nih supaya ada kejelasan topoksi, tetapi kita berusaha berkoordinasi menyampaikan permasalahan yang kita hadapi kesehariannya. Seperti itu Pak ya. Jadi saya memang memerlukan wakil humasnya sekaligus. Kira-kira dengan rencana Bu Sumi dengan menggunakan atau mengajak wakil humas tadi, kira-kira seberapa besar peluangnya untuk meyakinkan kepala sekolah? Kalau peluangnya mungkin sekitar 70% Pak ya. Angka dari tadi yang Ibu Sumi sampaikan dengan menghubungi kepala sekolah, menghubungi wakil humas, kira-kira ada nggak strategi khusus nih untuk meyakinkan kepala sekolah supaya paling tidak di atas 80%? Kenapa saya katakan itu 70% Pak ya? Karena secara tidak langsung memang mau tidak mau kalau humas itu memang hubungannya kan ke masyarakat dan itu saya sadari Pak. Saya sadar hal tersebut. Nah, jadi ya paling tidak 70% itu ada keberhasilannya, di situ ada kejelasan topoksinya dari kepala sekolah. Otomatis kan dengan adanya pemilahan topoksi masing-masing itu dengan jelas, saya berharap itu teman-teman juga akan merubah mindset mereka, gitu Pak. Oke, berarti ada dua rencana tindakan dari Bu Sumi. Satu, mengadakan rapat bulanan, kemudian sebelum rapat bulanan Bu Sumi menemui kepala sekolah terlebih dahulu untuk meyakinkan beliau dengan mengajak wakil kepala humas, wakil humasnya untuk meyakinkan kepala sekolah supaya nanti di rapat bulanannya jauh lebih dapat nih mensosialisasikan tupoksi dari bagian-bagian dari sub yang lain pada struktural organisasi di tempat itu. Begitu ya Bu Sumi? Iya Pak. Jadi memang rencananya ada tersebut. Iya, oke Bu Sumi. Berarti dari dua rencana tadi, saya konfirmasi tadi, kira-kira perlu waktu berapa lama Bu untuk menyelesaikan itu tadi, mulai dari menghubungi Bapak Kepala Sekolah sampai mengadakan rapat bulanan? Kalau rapat bulanan itu biasanya diadakan di akhir bulan. Kalau tidak ada kesempatan,
maka akan di minggu pertama bulan berikutnya. Nah, jadi saya sebelum itu harus sudah menghadap kepala sekolah nih. Paling tidak 1 minggu ya, berarti kan karena sekarang sudah berada di minggu kedua, Pak. Oke, Ya, 1 minggu ke berarti depan lah saya konfirmasi kepada kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah humasnya. oke, berarti ini tampilannya ya, komitmen juga ya, berarti Bu Sumi ya. 1 minggu ke depan ini Bu Sumi konfirmasi kepada kepala sekolah dengan Waka Humas, kemudian Iya, dilanjutkan dengan Pak. rapat bulanan begitu ya. Iya, Oh Pak. enggak Bu Sumi nih berkomitmen untuk melakukan itu sampai dengan akhir bulan nanti. Insya Allah saya lakukan itu, Pak. Oke, berarti akhir bulan sudah selesai ya. Mungkin seperti itu ya Bu Sumi, akhir bulan. Oke. Seperti itu, Pak. Kalau nggak Oh, ya. kalau ke akhir bulan, minggu pertama di bulan berikutnya, Pak. Oke. Berarti oke, jadi nggak sabar nih mendengar cerita dan hasil Bu Sumi nanti ngobrol-ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan Wakil Humas tadi juga, dibantu Wakil Humas, kemudian mengadakan rapat bulanan, hasilnya seperti apa. Bagaimana kalau kita nanti ketemu di paling tidak 2 minggu atau di awal bulan ya, awal bulan April nanti ya, awal bulan April ya. Ya, Boleh, Wah, Pak. Nanti oke. di Ya, setuju minggu ya berarti ya. pertama. Oke, Oke, siap. berarti mantap nih. Baiklah, saya rasa cukup obrolan kita hari ini. Bu Sumi sudah menetapkan rencana tindakan yang akan dilakukan. Ada 2 tindakan tadi, ya. Semoga berhasil, Bu Sumi. Terima kasih Amin, banyak. amin, Ya, amin. Oke. Sampai jumpa bulan depan, Bu Sumi ya. Ya, oke. Iya. Terima kasih, Bu Sumi. Oke, terima kasih atas waktu Pak Dian. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.